Nah, selamat sore teman-teman. Kita mau ke kebun, kita belajar. Jadi belajar cuap-cuap, berbagi pengalaman untuk kebun alpukat kita. Yuk. Nah, teman-teman terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Sabtu, tanggal 27 Juli, hari ini nanti kita akan muat bibit-bibit. Juga kita lihat stok-stok bibit kita. Namun sebelum masalah bibit, sering saya sampaikan, bibit itu adalah yang paling utama. Jadi teman-teman harapannya bisa memilih bibit dengan benar, memilih bibit dengan pasti, karena kepastian dan kevalitan bibit itu adalah yang nomor satu. Ketika kita nanam bibitnya, mohon maaf, bibitnya tidak valid, atau batang pohon induknya belum pernah berbuah, maka akan bermasalah pada saat nanti akan berbuah. Bahkan bisa tidak sesuai dengan harapan. Kita mau menanam kelut ternyata bukan kelut, mau menanam contoh ini avozilla ternyata bukan avozilla, nanam sap 034 ternyata bukan sap 034 dan lain sebagainya. Teman-teman, kali ini kita belajar jadi bagaimana cara memaksa sebenarnya. Ini sebenarnya konten yang tidak baik, konten yang salah. Namun harus saya sampaikan pula untuk teman-teman supaya sama-sama kita bisa belajar bersama. Nah, di belakang saya ini ada alpukat namanya avozilla. Sebenarnya avozilla itu untuk ukuran dataran batasannya itu adalah sekitar 250 up. Namun di tempat saya ini adalah MDPL 90 meter di atas permukaan laut. Kondisinya panas banget. Hari ini sudah sore jam 5, tapi kondisinya masih seperti ini. Di MDPL 90 itu kategori meter di atas permukaan laut atau dataran yang rendah. Maka ada beberapa alpukat yang tidak bisa ditanam di dataran rendah. Artinya bisa ditanam namun tidak bisa berbuah. Contoh ada reed, ada has, ada lem has, game has, macam-macam ya. Jadi salah satunya adalah avozilla. Ini ada batasan elevasi ketika ditanam di dataran rendah, maka tidak akan bisa berbuah. Alpukat avozilla itu yang saya sampaikan tadi 200 up. Namun alpukat avozilla, sebenarnya saya ingin tebang alpukat ini, alpukat avozilla, karena memang tidak bisa berbuah. Namun ini konten yang salah. Avozilla ini akan saya tebang, tujuannya saya tebang, saya ganti alpukat-alpukat yang rekomendasi untuk di dataran rendah yang bisa berbuah. Namun sebelum saya tebang, ini saya kerat teman-teman. Nah, saya sering menyampaikan, tanaman alpukat itu sifatnya semakin subur, semakin tidak berbuah. Dalam tanda kutip, selama kebutuhan nitrogennya belum terpenuhi, maka tanaman ini akan subur, akan bongsor, ranting-ranting tunas baru muncul, daunnya semakin melebar, semakin hijau, batangnya semakin membesar. Nah, itu tandanya kebutuhan nitrogennya belum terpenuhi. Nah, ada dua cara untuk membuahkan alpukat, yaitu stressing atau disakiti. Stressing adalah salah satunya adalah stressing air, disakiti salah satunya adalah satu dipukul pakai hammer, bisa dibacok-bacok. Itu juga salah satu disakiti, yang dimaksud disakiti. Nah, kenapa sih alpukat kalau stres dan sakit bisa berbuah? Karena gini, sifat tanaman alpukat, tanaman buah-buahan,
di mana dia sakit, akan mati, pasti dia akan mengeluarkan anak-anaknya dulu. Jadi mati-mati kalau aku sudah punya keturunan. Itu kalau dalam masih fase generatif, masa vegetatif, sorry. Kalau masa vegetatif dalam paksaan. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Nanti saya tunjukkan, mungkin bisa mendekat kamera. Nah, ini Avozilla seharusnya tidak bisa berbuah. Seharusnya tidak bisa berbunga. Nah, buahnya lebat, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, saya sampaikan tadi bahwa ini konten-konten yang salah karena seharusnya tidak seperti ini. Saya sering merekomendasikan jangan memaksa alpukat dengan cara-cara seperti ini. Teman-teman bisa melihat. Nah, seperti ini. Ini saya kerat. Saya kerat, tujuannya ini nanti akan saya ganti dengan varian yang lain yang bisa secara kebutuhan dia bisa berbuah dengan sendirinya secara sifat alamiahnya. Jadi ini tujuan saya kerat ini bukan saya memaksa, enggak, tapi saya ingin memunculkan tunas-tunas ini karena akan kita sambung. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang pohon satunya juga gitu, yang cabang satunya sudah saya kerat, namun keratan saya tidak sampai kambiumnya itu putus ya. Teman-teman bisa melakukan pengeratan seperti ini. Tujuannya kenapa? Kok memang sengaja nggak saya putus? Karena saat nanti kita sambung yang ini, kalau kita sambung yang ini, saya kan maunya saya sambung di sini, bukan saya TW di sini. Saya biasa nyambung TW di sini. Namun kalau di sini tujuan saya biar ini nanti hidupnya 100%. Kalau kita sambung, nah, kenapa saya biarkan ini masih hidup? Karena tujuannya untuk menaungi sambungan. Ketika disambung, jangan sampai langsung kena terik matahari langsung, maka ini saya biarkan yang ke atas. Nah, itu sehingga dia muncul bunga seperti ini. Nah, saya akan mengevaluasi Avozilla ini sampai di mana untuk pembuahannya di MDPL rendah, sambil kita nunggu hasilnya. Berarti belum saya potong dulu, atau bisa saya potong setelah saya sambung. Setelah saya sambung ini hidup, saya biarkan, nanti saya potongi sedikit-sedikit. Tapi kalau Avozilla di dataran rendah ini nanti bisa, ini karena belum pernah saya treatment ya, kalau bisa memang benar-benar luar biasa ya, nanti tidak tahu kita, karena masih ada beberapa tanaman Avozilla di sini di kebun saya. Itu ya teman-teman. Jadi semuanya bunganya full semuanya, bunga-bunganya. Nah, oke. Jadi Hari, kalau ini permasalahannya ini bukan berarti karena faktornya ini ya. Kalau ini sudah cacat dari dulu waktu kita pecah, waktu masang bis beton. Sebenarnya akar alpukat itu tidak merusak pohon, jadi aman. Meskipun nanti kita spill pohon-pohon yang ada di sini, yang contoh itu, yuk kita ke sana. Jadi contoh ini jenis kuba. Nah, ini jenis kuba. Teman-teman bisa melihat batangannya. Nah, batangannya seperti ini. Oh, sorry, batangannya seperti ini. Bukan yang ini batang itu ya. Batang itu yang ini, teman-teman. Nah, ini saya potong aja ya, biar kelihatan. Bismillah. Kuba ini sudah layak untuk pohon induk, untuk entres, karena ini sudah berbuah beberapa kali. Nah, alpukat kuba ini batangnya gede, namun bisnya utuh. Nah, bagi teman-teman di rumah, jangan khawatir, akar alpukat meskipun kita tanam di dekat rumah, dekat bangunan, dekat pagar, itu tetap aman karena tidak merusak. Nah, ini tidak merusak tembok kita. Nah, ini ya. Jadi teman-teman perlu diketahui juga. Hari ini lebat ya, kelihatan Har? Lebat. Nah, kelebatan alpukat kuba ini. Dari sana mungkin.
Nah, kelebatan alpukat ini lebat banget ya. Jadi alpukat ini sudah saya tanam, saya memakai bis beton itu sudah dari dulu, dari awal. Saya sudah punya angan-angan. Alpukat itu kalau tanahnya itu selalu mengenang air, berarti dibusut. Bisa digundukan. Seperti teman-teman yang menanam durian, sekarang alpukat. Saya sudah lama menanam dengan model busut sebenarnya, dengan menggunakan bis beton ini. Teman-teman bisa melihat usia pohon ini seberapa tahun. Awal kalau menanam itu dari kecil harus memang bisnya sudah dipasang dulu. Bukan alpukatnya ditanam terus dipasang, enggak. Tapi bisnya dulu kita kasih. Ini kita duduk ya. Bawah bis beton itu kita gali, luasannya 1 meter pada waktu itu. Saya kasih media tanam. Media tanam ada 321, 3 tanah galiannya, 2 sekam, 1 pupuk kandang. Nah, setelah itu diuruk, beres, pasang bis beton, tambahkan media tanam yang itu tadi 321, 3 tanah, 2 sekam, 1 pupuk kandang. Nah, tujuannya adalah bagaimana ketika kita tanam di bis beton ini, tanaman ini langsung makannya enak, langsung empuk, maksudnya kayak bubur lah istilahnya, kayak roti bubur yang empuk-empuk. Nah, ke dalam juga seperti itu. Begitu tanaman ini sudah masuk ke tanah, dia akan lebih gampang, lebih mudah untuk mencari makanannya. Karena tugas akar alpukat yang paling dalam adalah mencari makanan. Kalau tugas akar yang di atas 25 ke atas di permukaan itu tugasnya mencari oksigen, teman-teman. Nah, teman-teman, ini alpukat ini dalam kondisi berbunga seperti ini tidak boleh terlalu banyak air. Karena kalau terlalu banyak air maka tingkat kerontokannya akan lebih parah atau prosentasenya rontok bunganya tidak jadi, itu lebih banyak. Jadi kurangi airnya, medianya seperti ini. Nah, ini media ini saya menggunakan 321 tadi, 3 tanah, 2 sekam, 1 pupuk kandang. Nah, sehingga medianya seperti ini. Nah, kering banget ini. Ini kering banget. Teman-teman, ini tanda, bisa di zoom kelihatan? Ini bekas diasinon. Saya selalu aktif menggunakan diasinon untuk menjaga agar ulat tanah tidak makan akar alpukat. Itu kita cek juga ada SAP 034. SAP 034 ini juga luar biasa menurut saya ya. Jadi seperti ini. Mulai dari bawah ini, bunga-bunga di bawah ini semuanya full bunga, semuanya full dari bawah sampai atas. Itu dulu yang kemarin itu kita panen banyak banget. Terus sekarang alpukat itu sifatnya seperti itu, teman-teman. Tahun ini kita panen banyak, nanti next tahun depan akan lebih banyak lagi. Itu sifatnya tanaman alpukat, jelas, karena rantingnya semakin banyak, semakin dewasa. Oh, ini sudah ada yang besar, Har. Bisa agak mendekat. Nah, sudah ada yang besar. Bentuknya SAP 034 itu seperti ini. Nah, teman-teman juga harus saya tunjukkan alpukat SAP 034 itu, alpukat SAP 034, Markus, Kelut, Miki, bahkan alpukat-alpukat yang lainnya. Kalau aligator saya belum pernah nemu. Alpukat itu bisa keluar secara genetik, sifat alamiahnya, penyimpangan dari gennya, dia normal, tapi juga bisa dikatakan bisa tumbuh alpukat lanang. Artinya alpukat yang memang nantinya tidak bisa besar. Alpukat SAP 034 itu ukurannya sekitar bisa 8 on. Tapi kalau tumbuh jantan, dia tidak bisa, teman-teman. Coba, bentar. Saya tak naik dari sana.
Nah, ini eh, ini juga banyak. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah alpukat jantan. Bisa di zoom. Nah, ini ya. Ini harus kita buang. Nah, teman-teman, ini banyak. Ini ya. Jadi seperti ini alpukatnya. Saya ambil ya. Atau saya ambil, saya potel gini aja. Nggak usah eman-eman, nggak usah. Sayang, kita ambil. Bisa di zoom. Ini ya. Nah, ini ya, teman-teman. Alpukatnya modelnya gini. Ini jantan. Seperti kelut, alpukat kelut, dia juga memanjang, tapi tidak bisa besar. Nah, sebaiknya alpukat ini perlu seleksi. Artinya menanam, berkebun itu butuh komitmen ya. Jadi kalau mulai awal, nggih, Pak Agus, sini Pak Agus, di sini Pak Agus, biar lihat juga, biar karena kita sifatnya belajar. Jadi ini Pak Agus, alpukat itu kan ada yang normal seperti ini. Nah, nggak masalah. Cuman alpukat itu ada beberapa alpukat yang istilahnya jantan. Nah, berkebun itu harus komitmen, berkebun itu harus selektif. Bagaimana merawat tanaman kita, termasuk saat berbuah. Alpukat-alpukat ini teman-teman, kalau model jantan ini harus segera dibuang dari awal, dari kecil. Karena kalau tidak dibuang, ini nanti paling besarnya paling 2 on, 1,5 on. Tidak bisa, istilahnya tidak normal. Jadi mending kita seleksi dari awal, kita buangin saja. Supaya, nah ini saya petik lagi ya. Iya. Tuh, itu banyak yang betina. Nah, seperti ini. Nah, ini bagus. Pegang bagus. Nah, ini jenis-jenis ini, jadi harus seleksi dari awal ini. Daripada ini nanti dia akan nyerap tanaman. Dia akan nyerap tanaman sehingga tanaman itu, pohon kita terlalu banyak energi untuk mensuplai ke buah-buah ini. Sedangkan buah-buah ini bukan buah-buah kelas, bukan buah-buah produksi, artinya tidak layak untuk kita makan, tidak layak untuk kita jual. Pasar tidak akan mau menerima karena buahnya kecil nanti. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini banyak, nanti habis ini saya akan seleksi lagi, kita buangin buah-buah seperti ini. Tolong dipegang Pak. Alpukat yang dinamakan alpukat jantan seperti ini, dia pasti tidak ada bijinya. Jadi bijinya pasti tidak ada. Saya patahkan ya teman-teman. Ya kalau kecil teman-teman mungkin apa ya, kurang akurat ya. Tapi kalau meskipun besar, kelut juga seperti itu. Alpukat kelut kalau jantan dia tidak ada bijinya. Jadi buntet daging semuanya tapi kecil. Itu. Yuk kita sambil cek-cek kebun kita. Nah, seperti ini. Jadi tidak layak, mending kita seleksi, kita buang. Bagus, kita keliling ke sana. Nah, ini ada apa ini, Har? Oh, ini non biji Filipin. Nah, seperti ini. Buahnya tidak terlalu banyak. Zoom, Har, biar kelihatan. Ini tidak ada bijinya. Tidak ada bijinya. Buah-buahnya. Ini ya, kalau yang ini boot 7 teman-teman, menanam seharusnya seperti ini. Ini mau buah kedua, ini boot 7. Boot 7 itu buahnya bulat, kulitnya tebal. Nah, seperti ini, melingkar. Nah, teman-teman bisa melihat tanda-tanda akan munculnya bunga. Tandanya seperti ini. Ini tanda-tanda mau akan muncul bunga seperti ini. Nah, itu ya. Oke.
Pak Agus, Ya. kita sambil jalan-jalan, sambil pamitan kita ke kebun satunya. Oke, boleh. Oke, teman-teman, itu ya mungkin. Benar. Ini juga sebentar sebelum kita pamitan. Nah, bagi teman-teman yang punya pohon alpukat seperti ini, jangan khawatir. Ini tidak bermasalah. Oh iya. Nah, ini tidak bermasalah. Jadi ini selama pohon itu kering, tanaman itu tetap aman. Nah, seperti ini biasa hal seperti ini. Bahkan saya kopek-kopek teman-teman biasanya. Ini ya, bisa mendekat, tidak apa-apa. Nah, ini kering semuanya. Tidak apa-apa. Ini ganti kulit kok. Oh, ganti kulit. Iya. Jadi saat munculnya bunga, satu pembelajaran hari ini, saat muncul bunga tidak boleh terlalu banyak air. Karena air kalau terlalu banyak akan merontokkan bunga-bunga. Yang kedua, berikan pupuk-pupuk kandungan CaCO3, kalsium oksida untuk menguatkan bunga dan buah supaya tidak rontok. Itu memang kandungan spesifikasi untuk menguatkan bunga dan rontok. Tetap semangat berkebun, semangat untuk merawat tanamannya. Terima kasih teman-teman, saya sampaikan Pak Agus, saya terima kasih. Besok kita belajar yang lainnya. Oke. Terima kasih teman-teman, semangat, salam hijau, salam dan doa buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agus, kita jalan-jalan. Ke villa dulu ya Pak Gus. Terus Geretono. Nah teman-teman, ini yang akan kita kirim juga ke Pacitan, ke Mas Dani yang ada di Pacitan. Mintanya besok pagi, jadi sore-sore kita muat perjalanan. Pacitan masih Jawa Timur ya, paling perbatasan. Jadi pohon-pohonnya ketinggiannya hampir rata-rata 2 meteran. Ini jenisnya jenis kelut. Nah seperti ini. Yuk angkat langsung teman-teman. Nah Mbah, ini mintanya besok pagi-pagi harus sampai di sana. Siap, sip, mantap. Nah ini ada Pak Agus. Pak Agus datang jauh-jauh dari Tangerang. Dari Tangerang. Tujuannya seminggu di sini Pak Agus ya? Iya, seminggu. Untuk belajar berkebun. Kemarin ada dari Bogor, sudah pulang. Dari Nias juga sudah. Iya. Hari ini Pak Agus ada di sini. Nah, teman-teman, bibit kita untuk stok bibit alpukat ini jenisnya kelut semuanya. Ada banyak. Kalau butuh 1.000, 2.000 yang meskipun yang tinggi-tinggi seperti ini banyak. Apalagi yang kecil-kecil itu banyak banget stok kita. Terima kasih. Sambil kita jalan-jalan, sambil kita mau siram-siram alpukat saya. Terima kasih.